Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah mencoba budidaya, mencoba memelihara ayam kate. Nah, jadi beberapa bulan yang lalu itu saya membeli ayam kate ya. Jadi pertama-tama itu saya beli yang ini di Pasti. Jadi kata penjualnya itu adalah sepasang ya. Ini waktu itu usianya masih 4 bulan ya. Jadi sekitaran bulan Agustus. Nah, sekarang kan bukan bulan Agustus, berarti bulan Juli. Nah, bulan Juli. Nah, ternyata setelah beberapa lama ayamnya tuh ternyata bukan jantan betina, tetapi jantan-jantan ya. Nah, jadi alhasil karena itu saya lalu membeli yang betina. Jadi saya cari-cari di Facebook kan, di grup-grup grup ayam hias itu. Nah, akhirnya ketemu juga. Nah, kebetulan ada yang jual 2 ekor juga. Jadi kemudian saya mendapatkan yang ini. Nah, ini dapat yang ini. Jadi ini 2 ekor betina ya. Jadi ini warnanya hitam tapi masih ada kayak ini bocor-bocor kayak bintik-bintik, nggak tahu warnanya apa. Ini juga ada bocor-bocor warna putih. Jadi bukan hitam legam. Nah, waktu itu usianya masih sekitar, kalau kata penjualnya itu masih diri ya. Diri itu maksudnya masih remaja betina ya. Jadi masih belum bertelur. Nah, 2 ekor ini. Nah, yang jadi pertanyaan itu apakah ini itu satu keturunan ya? Karena yang ini lebih besar, yang ini lebih kecil ya. Jadi nggak tahu ini satu keturunan atau enggak. Kemudian ini juga sama. Ini lebih besar, yang ini lebih kecil. Tetapi ini yang alpha ini. Ini yang sering dikejar-kejar sama yang ini. Jadi nggak tahu. Nah, setelah saya pikir-pikir, nah ini sebenarnya malah bagus ya. Kenapa ini jantan-jantan bukan jantan betina? Karena nanti malah hasilnya inbreeding ya. Inbreeding itu kayaknya kurang bagus. Nah, kemudian kalau dia kawin dengan betina yang dari bukan masih satu galur dengan dia, itu kemungkinan nanti hasilnya bagus ya. Nah, untuk warna saya kurang tahu hasilnya karena ini belum pernah menghasilkan anak. Nah, kenapa pelihara ayam kate bukan ayam yang lain itu karena banyak faktor ya. Jadi yang pertama itu, nah di tempat saya tuh tidak ada lahan ya. Jadi saya hanya memakai lantai atas. Nah, jadi lantai atas seperti ini ya. Jadi ini sangat sempit dan di atas sana itu, di samping sana itu sudah rumah-rumah. Jadi kalau kita pelihara ayam yang besar-besar, kemungkinan nanti ayam itu akan kabur dan mengganggu atau hilang. Karena kan ini kan di lantai atas ya. Jadi kalau misalnya turun ke sana itu mungkin nggak bisa naik lagi. Jadi atau bisa hilang juga karena sudah masuk ke rumah-rumah ya. Nah, jadi tidak bisa pelihara ayam yang ukurannya besar. Jadi oleh karena itu saya pelihara ayam yang kecil aja. Jadi ini inspirasinya malah dari ayam warna-warni dulu. Jadi beli ayam warna-warni kemudian besar. Nah, ternyata itu kurang bagus kalau untuk di tempat saya. Nah, hasil saya coba membeli ayam kate ini karena ukurannya kecil ya. Nah, ini ayam yang warna-warni dulu itu sudah besar. Nah, sebenarnya banyak ayam kate ya. Maksudnya ayam yang cebol ya, yang ukurannya kecil, dwarf. Nah, namun kenapa pilihannya jatuh kepada ayam kate itu pertama atau banyak faktornya. Yang pertama itu adalah ayam kate itu adalah ayam yang asli Indonesia ya. Ada juga ayam serama, tapi dia kan yang merekayasa genetik itu kan orang Malaysia ya. Jadi kebanggaannya itu kurang kalau menurut saya. Jadi sebaiknya kita bangga dengan produksi kita sendiri. Nah, ayam kate sendiri itu memang aslinya adalah dari Indonesia. Namanya itu kan kalau bahasa Inggrisnya kan Bantam. Nah, Bantam itu kan nama daerah yang ada di Jawa, yaitu Banten ya. Nah, itu kan sejarahnya kan orang Inggris kalau nggak salah, dia kan menuju kerajaan Banten
atau kesultanan ya waktu itu. Nah kemudian dia melihat ada ayam yang kecil. Nah kemudian sama si pelaut tersebut dibawa, kemudian diperkenalkan sebagai Bantam chicken, karena mereka kan tidak bisa menyebut Banten ya, jadi mungkin logat British kan Bantam, Banten menjadi Bantam. Nah jadi seperti itu. Nah akhirnya terkenalah ayam ini. Kemudian di Eropa itu direkayasa genetik juga, makanya ada ayam Polandia, ayam apalagi itu, batik Itali, batik Kanada, itu kan sebenarnya itu adalah rekayasa genetik dari ayam yang ada di Indonesia yang dibawa oleh pelaut itu. Waktu itu belum ada Indonesia, masih Nusantara ya. Jadi kemudian diperkenalkan. Nah ayam pada waktu itu adalah makhluk yang mungkin dianggap sebagai pembawa kayak apa ya, kayak kalau di sini kayak burung perkutut itu, pembawa keberuntungan atau kesialan. Misalnya kalau ayamnya berhenti berkokok, nah berarti ada sesuatu. Jadi biasanya ayam-ayam ini yang kate, yang kerdil seperti ini ditaruh di kapal-kapal, pelaut Inggris ataupun pelaut bule ya. Nah atau di Jawa Romawi itu untuk petunjuk. Jadi ayam itu dulu dipakai untuk hal-hal seperti itu ya, untuk mistis. Kalau sekarang kan dipakai untuk ayam potong ya, untuk dimakan. Nah untuk ayam kate sendiri itu juga sudah dikembangbiakkan di Jepang juga ya, atau Thailand itu sudah banyak. Cabu kalau orang Thailand, orang Jepang bilang kan cabu, itu mungkin dari kata cebol ya, jadi cabu. Nah kemudian untuk yang warna golden ini, kalau menurut konon katanya ya, alias belum terbukti kebenarannya, untuk yang warna golden ini adalah ayam yang asli atau rekayasa genetiknya itu dulu dibuat oleh peternak yang ada di Yogyakarta ya, tahun 1985 kalau nggak salah. Nanti kalau salah silakan diralat ya. Jadi itu peternak kalau nggak salah di daerah Kota Gede, dia menciptakan ayam yang warnanya golden seperti ini. Jadi dulu ayam-ayam ini sempat populer zaman dulu. Nah untuk ukuran juga ada dua jenis ya. Ukuran itu yang banyak jenis, tetapi untuk ukuran yang terkenal itu biasanya dua jenis, yang Mataram sama yang kerikil ya. Kalau yang Mataram itu yang agak besar. Nah misalnya yang ini ya, ini agak besar, kemudian ini yang kerikil. Ini juga bisa juga dua jenis yang berbeda ya. Mungkin ini yang Mataraman, ya mungkin ini yang kerikil mungkin ya. Tapi ini saya kurang tahu ini apakah satu indukan atau beda, karena ini beda ukuran. Ini sangat kecil sekali yang betina yang ini. Nah ini betina ini sangat kecil sekali. Nah kemudian yang ini lebih berat sama lebih besar. Nah lebih berat sama ini, nggak tahu nanti hasilnya kalau kawin sama ini warnanya seperti apa. Tapi ini untuk hiburan, jadi bukan untuk apa ya, untuk menghasilkan ayam yang berkualitas, tapi hanya untuk hiburan. Kalau nanti bagus ya syukur, kalau enggak bagus ya sudah. Nah salah satu faktor juga kenapa ayam kate itu saya minati itu karena dia makannya sedikit ya. Jadi lahannya kecil, tidak perlu lahan besar, kandangnya juga kecil, makannya juga sedikit. Jadi biasanya saya kasih 1 sendok untuk seekor ayam ini, 1 sendok nasi sama campuran pur atau sayur. Jadi kalau misalnya 2 ekor ya 2 sendok. Ini juga 1 ekor 2 sendok. Beda sama yang ini ayam warna-warni ini 1 genggam, ini 1 genggam nasi sama campuran pur itu baru kenyang. Jadi untuk ukuran makanan itu tidak boros, jadi sangat bagus sekali untuk low budget ya. Untuk yang misalnya apa itu susah cari makanan. Nah beda kalau dengan ayam-ayam yang lain, misalnya ayam-ayam yang badannya besar itu, contohnya apa ya, ayam badannya besar itu misalnya ayam Brahma, itu kan mungkin membutuhkan makanan yang sangat banyak. Yang kedua ini yang nomor berapa ya, nah pokoknya yang nomor keempat kalau nggak salah, ini juga tahan penyakit kalau menurut saya. Jadi karena mungkin ini sudah asli Indonesia ya, jadi mungkin ini sudah ayam-ayam Nusantara asli Indonesia, jadi sangat cocok dengan kondisi yang ada di sini. Pernah juga ini waktu itu
kondisinya tuh lesu kayak pilek ya, itu saya kasih obat tetraklor aja dalam 1 hari sudah sembuh. Jadi kondisinya daya tahannya tinggi, beda dengan ayam yang lain. Nah yang kelima tuh kotorannya juga sedikit ya. Kotorannya tuh dia tidak sebanyak ayam ini, ayam warna-warni ini banyak banget. Jadi kotorannya sedikit. Dan di sini saya akali dengan ini tanaman-tanaman apa ini namanya nih, lidah mertua. Jadi tanaman ini kan bisa menyerap bau-bauan ya. Dan kemudian di sini juga kering juga, kering-kering. Jadi kalau siang tuh panas banget, jadi kotorannya tuh langsung mengering. Jadi aman, jadi tidak dapat komplain dari orang rumah ataupun tetangga, karena memang kondisinya ini tidak berbau sama sekali. Bahkan kotorannya tuh sering saya jadikan pupuk ya, jadi saya campur aja ke media tanam, kemudian nanti kalau ada tanaman baru, nah tinggal disiram di situ. Nah ini bagus sekali nih buat menyerap bau-bauan ini, lidah mertua ya. Jadi di sini juga terkena sinar matahari langsung juga aman ini, maksudnya nggak mati, nggak layu, jadi cocok untuk ditaruh di indoor yang panas sekali. Nah kemudian KT itu sekarang ada banyak jenis ya, ada tema. Nah tema itu KT sama serama, kemudian ada ayam wareng itu kampung sama KT, nah dan sebagainya ya. Jadi seperti itu. Jadi itu untuk tema kali ini. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.